Nah, anak-anak ibu guru, kita kembali bertemu dalam tema 5 pengalamanku ya, subtema yang kedua, pembelajaran ketiga. Nah, materi kita hari ini yang pertama, membilang dan mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Kedua, menggunakan ungkapan permintaan maaf. Ketiga, mematuhi aturan dalam permainan. Nah, ini semua materinya sudah pernah kita pelajari kan? Nah, kita akan kembali mengulanginya supaya kita lebih tahu dan lebih paham ya. Sekarang mari kita coba perhatikan videonya dengan baik. Nah, yang pertama, coba kamu perhatikan di sini ada tumpukan buku cerita anak, buku cerita dongeng. Nah, ini adalah buku si Deli. Berapa banyak buku cerita Deli? Nah, biasanya sudah Ibu bilang kemarin bahwa satu tumpukan ini terdiri dari 10. Ini kan 1, 2. Berarti ada 2 tumpukan, dia menjadi 20. Di sini ada 1, berarti bukunya ada 21. Maka buku cerita Deli ada 21. Lambang bilangan 21 adalah ini ya, 2 dan 1, yaitu 21. Lambang bilangan berapakah setelah 21? Nah, anak-anak ibu sudah pandai dan sudah bisa menghitung bilangan 21 sampai 40. Nah, sekarang coba kita isi dulu tabel di sini. Di sini ada dia bilangan yang belum terisi. Dia harus berurutan dari yang kecil sampai terbesar, yaitu bilangan 21 sampai 40. Nah, setelah bilangan 21 adalah bilangan 22, benar. Nah, setelah 22, 23, kemudian 24. Lalu 25 sudah terisi di sini. Nah, setelah bilangan 25 adalah 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sudah benar semua terisi kan? Oke, sekarang coba perhatikan anak-anak ibu guru. Nah, tadi kita sudah membilang bilangan mulai dari 21 sampai 40. Nah, sekarang kita urutkan dulu bilangan 21 sampai 40 itu. Di sini ada contoh soal ibu guru mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, di sini ada bilangan 22, 25, 21, 26, 23. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. 22, 25, 21, 26, 23. Nah, dari bilangan-bilangan ini, manakah dia yang paling kecil? Iya, 21. Ingat ya, anak. Bilangan mana yang paling kecil? Itu kita kasih dulu tanda checklist supaya kita tahu mana yang sudah kita tulis. Nah, setelah kita kasih tanda checklist, kita tulis di sini 21. Kemudian bilangan berapa lagi yang paling kecil? Iya, 22. Kita tulis di sini ya. Kemudian bilangan berapa lagi? 23, betul. Kita checklist, kemudian kita tulis di sini ya. Kemudian bilangan berapa lagi? Iya, 25. Kita tulis ya. Kemudian bilangan 26. Nah, sekarang tidak ada lagi. Semua sudah di checklist. Maka kita urutkan dari yang kecil adalah 21, 22, 23, 25, 26. Sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar. Nah, di sini ada contoh bilangannya ya. 32, 35, 31, 36, dan 33. Nah, bilangan berikut ini, manakah dia yang paling besar? Yaitu 36. Kita checklist ya. Kemudian kita tulis di sini. Setelah itu bilangan berapa lagi? 35. Iya, kita checklist, kita tulis. Kemudian bilangan berapa lagi yang paling besar, nak?
33, betul. Kita tulis ya. Kemudian 32. Iya, kita tulis. Kemudian sisa 31. Kita tulis ya. Oke, Bu kasih lagi satu contoh. Di sini ada bilangan 27, 24, 28, 29, dan 22. Nah, dari bilangan-bilangan berikut, manakah yang paling besar? Iya, 29 kita checklist ya. Kita tulis di sini. Kemudian 28, kemudian 27, kemudian 24, kemudian terakhir 22. Sudah paham kan anak ibu guru mengurutkan bilangan dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil ya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah menggunakan ungkapan permintaan maaf. Kalian sudah belajar cara meminta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa saja kalau kita berbuat salah. Nah, misalnya kepada adik, kakak, mama, papa, atau kakek nenek kita. Nah, kita juga bisa meminta maaf kepada teman-teman kita di sekolah atau di lingkungan rumah kita. Nah, kita meminta maaf karena kita telah berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Meminta maaf juga harus dengan tulus dan mengucapkan kata-kata yang sopan dan santun ya. Nah, di sini ada contohnya. Kamu berjanji akan bermain ke rumah temanmu, tetapi kamu lupa dan tidak datang ke rumahnya. Nah, padahal kamu sudah janjikan bermain ke rumah temanmu. Nah, ketika kamu bertemu temanmu itu kembali, kamu perlu meminta maaf, yaitu bagaimana permintaan maafnya. Ini dia contohnya ya. Maaf ya teman, saya tidak jadi datang ke rumahmu karena lupa. Nah, usahakan meminta maaf dengan santun, dengan sopan ya. Sudah mengerti kan? Nah, untuk selanjutnya, materi kita adalah mematuhi aturan dalam permainan. Nah, kalian tentu sering bermain bersama teman atau adik di rumah, atau bersama kakak, bersama abang, atau siapa saja teman kalian bermain ya. Nah, dalam setiap permainan tentu ada aturan. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu aturan. Nah, aturan adalah yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, dalam permainan tentunya ada sebuah aturan. Nah, contohnya bermain lompat tali. Nah, kalau bermain lompat tali, apa contoh aturannya? Yaitu, bagi yang menyentuh tali, maka pelompat dinyatakan kalah. Nah, misalnya permainan sepak bola. Apa aturan permainan sepak bola? Nah, siapa yang menendang bola ke gawang kawan, dia ke gawang lawan, maka dia akan menang. Nah, atau apa ya? Contoh permainan tarik tambang. Nah, kalau tarik tambang, nah, siapa pemenangnya di situ? Aturannya apa di situ? Nah, aturannya adalah siapa yang lebih kuat menarik tarik tambang, maka dia yang akan menang. Nah, setiap permainan itu ada aturannya ya. Nah, nanti Ibu akan kasih soal-soal. Nah, contoh permainan. Tentu permainan yang sudah kamu tahu. Kamu tulis ya apa-apa aja aturan yang ada dalam permainan itu. Oke? Nah, anak-anak Ibu, tugas kamu yang pertama adalah kerjakan dari Bu Pena 1C. Ayo berlatih halaman 33 sampai 34 nomor 1 dan 2. Nah, nomor 2-nya ada A sampai D ya. Kamu kerjakan di buku paket. Nah, kemudian yang kedua, halaman 35 A sampai D. Kamu kerjakan di buku catatan tematikmu ya, Nak. Oke. Selamat belajar anak-anak Ibu guru.